Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam ini Selasa 8 Oktober 2024 kami bisa hadir kembali untuk Anda dengan program kesayangan keluarga Fast. Apalagi bukan Rumahku Surgaku, Baiti Janati. Edisi malam ini bersama saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara sampai nanti kelar pukul 21 waktu Indonesia Barat keluarga Fast. Selanjutnya kita bisa ngaji dengan beberapa kajian-kajian dan tentu ada beberapa pesan yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Malam ini keluarga Fast Anda juga bisa kembali untuk beratensi dengan menanyakan beberapa perihal hal-hal yang apa saja yang akan Anda sampaikan, dibutuhkan solusi apa gitu ya. Dan ya sekedar sharing bersama keluarga Fast. Semoga ada yang merasakan ada sesuatu hal yang masih mengganjal, ini bisa menjadikan ajang untuk mencairkan, meluruskan dari beberapa keruwetan-keruwetan yang mungkin selama ini masih menjadi pertanyaan Anda. Anda pun bisa bergabung pula di WhatsApp kami keluarga Fast untuk mengikuti sesi phone live-nya nanti di 0815-787-964-0-nya. Di malam ini beliau Ustaz Nur Rahim telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustaz Nur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Ustaz. Alhamdulillah, selamat datang lagi Ustaz. Ya, tanpa terasa Mas Dimas. Seperti kemarin sore lagi nih. Kemarin sore lagi dan kita ketemu lagi ya. Iya. Akhir-akhir ini Ya. beberapa waktu kemarin kan kita merasakan siraman hujan ya. Iya, Ini hari-hari terakhir ini belum turun lagi. panas terus. Iya, ini banyak sekali keluarga Fast juga masyarakat di Magelang sekitarnya ini borong-borong kipas angin. Oh gitu. Wah, cuacanya ini bukan hanya satu. Bahkan satu rumah itu, setiap kamar satu, dapur satu gitu. Iya. Masya Allah, ini memang perubahan yang ekstrim ya Ustadz ya. Sehingga banyak yang masyarakat merasakan juga nggak enak badan. Karena mungkin perubahan ini tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Kurang adaptasi, kondisi juga imunitasnya berkurang, tambah kipasan terus setiap hari. Ya. Kembung dong berarti ya. Ya kadang itu Mas Dimas sampai cari cara yang instan. Gimana caranya? Ya itu dengan mengkonsumsi es dan sebagainya. Oh Itu iya, betul-betul. Iya. enak sih, cuman nanti efeknya itu bisa drop, pilek dan sebagainya itu. Oh betul banget Ustaz. Dan suara saya juga udah mulai agak aneh gitu ya. Karena banyakkan es ini ya. Baik, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali malam ini dalam kondisi yang tetap fit dan ketemu dengan Ustaz Nur Rahim. Dan tentunya kita juga bahagia akan menyapa keluarga Fast selama 1 jam ke depan ya Ustaz ya. Ya. Baik keluarga Fast, sekali lagi untuk Anda bisa manfaatkan di 0815-7870-940, di mana malam ini Anda juga sekaligus bisa mengikuti sesi live-nya bersama dengan Ustaz Nur Rahim di nomor yang sama di WhatsApp. Anda bisa mendengarkan siaran kami di 90.1 Fast FM atau di aplikasi Suara, dimanapun Anda berada dengan download aplikasi Suara melalui Play Store, kemudian search ya atau cari Fast FM Magelang. Nah di situ Anda bisa mendapatkan atau menemukan siaran kami dimanapun Anda berada. Oke, Ustadz, malam ini kita juga mengucapkan selamat nih kepada para pengantin baru. Cocok ini musimnya. Panas dingin gitu ya. Tapi yang jelas kemarin WC saya menanyakan, kenapa sih kalau menikah di bulan ini ya ingin mendapatkan keberkahan di Maulid di Rabiul Awal gitu. Meskipun sekarang sudah Ba'da Maulud ya, sekarang memasuki atau Rabiul Tsani ya. Oke. Jadi banyak juga yang saat ini masih menggelar hajatan, pernikahan gitu. Tapi kemarin juga ada keluarga Fast yang sempat datang ke sini sharing-sharing gitu. Sambil minum kopi, alhamdulillah sudah 5 bulan menjalani rumah tangga. Waduh, seneng dong ya. Tapi menuju ke bulan ke-7 katanya sih, ini bercerita ke saya ini, berkeluh kesah bahwasanya ternyata hidup dengan mertua itu ada plus minusnya gitu. Oh gitu. Plusnya ketika kita mau bekerja atau mau kita tinggal, istri di rumah ada yang nemenin. Tapi minusnya ya, hal apapun dalam keluarga, ibu selalu ikut berceramah. Nah, kemarin juga kata ini dari keluarga Fast yang kita rangkum ya sudah masuk di redaksi Baiti Janati ini, Ustaz Nur Rahim, dari keluarga Fast Khairul yang ada di Mertoyudan. Nah, kemarin Mas Khairul ini sharing kepada Dimas. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya 5 bulan pertama happy, 7 bulan memasuki kok
ibu sudah mulai ceramah terus gitu. Dari yang inilah dan itulah gitu. Nah, ini gara-gara membuat saya jadi setiap pulang kerja diceritain sama istri, ya jadi gimana ya, saya kurang nyaman. Ketika istri saya juga rajin shopping, banyak COD-an. Nah, disitulah ibu mulai, istri kamu setiap hari adanya COD-an. Nah, sementara kamu yang bekerja, istri kamu yang menghabis-habiskan uang gitu. Ya, ya. Di sisi lain juga ketika saya memberikan uang penghasilan dari gaji saya sedikit saja ke ibu saya, Ustadz, istri saya juga gantian yang menceramain saya gitu. Padahal saya di kantor juga diceramain bos saya. Wah, telinga saya ini kayaknya nggak ada habisnya gitu Berarti ya. tidak ada habisnya menerima manfaat, menerima faedah dari orang lain. Begitu ya. Di kantor diceramain bos, Ya. di rumah diceramain ibu ya, di kamar diceramain istri gitu. Masya Allah. Ini memang seorang suami punya dada yang lebar ya. Dan telinga yang lebar betul tentunya. Nah, ini Mas Khairul di Mertoidan juga menyampaikan bahwasanya saya mau menanyakan kepada Ustadz Nur Rahim. Sebenarnya bagaimana sih batasan ketika kami sudah berumah tangga, tetapi menjadi satu dengan ibu? Di sini ibu saya gitu. Nah, kebetulan istri saya juga canggung untuk melakukan beberapa hal untuk menentukan mau masak sendiri atau mau belanja sendiri. Kadang-kadang menjadi canggung ketika ibu mengatakan sudah tidak usah boros-boros gitu. Nah, kedua saya juga sering diceramin istri ketika saya memberikan sedikit penghasilan saya kepada ibu gitu. Kamu memberikan ibu uang dari gaji, padahal itu kan jatah buat beli make up saya dan juga yang lainnya gitu. Nah, sikap saya sebagai seorang suami bagaimana nih Ustadz? Dimana ketika saya ini harus bisa menyikapi sebagai anak atau sebagai kepala rumah tangga dalam rumah tangga saya. Ya kalau dilihat sih memang saya masih menjadi satu dengan orang tua. Nah, disinilah kadang-kadang saya dihadapkan dengan konflik menantu dengan mertua. Ini harus saya berdiri di mana dan salahkah saya ketika memberikan penghasilan saya kepada ibu saya ini Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Demikian Mas Dimas, tolong jangan diceritakan ke siapa-siapa. Loh ini dia cerita ini nih. Ya harapan saya ini saya tidak membongkar rahasia. Cuman kita bisa belajar dari sini bareng. Siapa tahu ada yang lain juga merasakan dan ini bisa ada solusi bersama-sama. Bagaimana Ustadz Rahim? Ya. Ya Mas Dimas, terima kasih untuk Mas Khairul yang ada di Mertoidan itu. Mungkin kita pembahasannya dimulai dari pernikahan. Bahwa pernikahan itu bukan sekedar bersatunya dua orang. Laki-laki dan perempuan kemudian saling berikrar untuk hidup semati, kemudian menjalani kehidupan terus sampai kaki-kaki ini seperti itulah. Itu bukan hanya dua orang itu saja. Bahwa pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar. Si suami itu juga tentu punya orang tua, punya saudara, dan punya keluarga besar. Yang perempuan, yang istri juga sama. Nah, ketika terjadi sebuah pernikahan, tentu akan ada dua keluarga yang tentu jangankan setiap personalitinya yang berbeda. Kita ini kan berbeda, semuanya kan berbeda Mas Dimas. Setiap satu orang itu kan berbeda dengan satu yang lain. Apalagi ini sebuah keluarga. Tentu kulturnya berbeda. Tentu ketika menyelesaikan masalah juga dengan cara yang berbeda. Dan ini ketika terjadi pernikahan kemudian menjadi satu. Maka perlu proses yang harus betul-betul dua keluarga ini atau dua pihak ini bisa saling memahami satu dengan yang lain. Karena sekarang sudah menjadi satu, perbedaan itu sudah menjadi satu. Kalau semuanya perbedaan ini tidak bisa dipahami dengan baik atau tidak bisa dihargai, tentu pernikahan yang tujuannya adalah untuk menyatukan dua keluarga ini ya tentu akan hilang ketika tidak bisa dipahami. Menikah justru semakin ruwet kayak gitu Mas. Banyak masalah gitu. Menikah malah justru menambah masalah-masalah baru. Ini kan yang jangan sampai terjadi. Maka perlu tadi yang pertama adalah saling memahami. Saling memahami. Kemudian yang berikutnya adalah perlu mengetahui dengan jelas batas-batas, terutama privasi antara pihak suami istri dengan
orang-orang yang ada di sekitarnya, Ya. termasuk orang tua, saudara. Karena konflik itu bukan hanya dengan mertua gitu Mas Dimas ya. Dengan ipar itu kadang ipar adalah maut kayak gitu. Iya. Itu judul film Oh, Mas. itu judul film ya. Oh, oke. Jadi eh, ya bukan hanya ipar sebenarnya, mertua juga ya bisa jadi maut ketika tidak dipahami dengan baik arti perbedaan. Maka perlu ada batasan yang jelas. Perlu ada batasan yang jelas. Poin utamanya adalah bahwa bagaimanapun orang tua atau mertua itu statusnya sama. Mereka adalah orang tua. Ya. Jadi kapasitasnya sama nih Mas Dimas. Kapasitasnya sama. Jadi perlakuan seorang anak terhadap orang tua dan terhadap mertua itu sama. Karena kapasitas mereka itu adalah sama sebagai orang tua. Nah, cuman ada batasan yang harus dipahami dan dihargai. Ya. Ketika sepasang suami istri kemudian membangun rumah tangga, maka ada wilayah privasi. Wilayah privasi yang orang tua juga harus memahami itu. Batasannya itu loh Mas Dimas. Ya. Tidak kemudian disamakan ketika ada anak yang belum menikah dengan anak yang sudah menikah. Campur tangan orang tua terhadap anak yang sudah menikah dengan anak yang belum menikah itu berbeda. Karena ketika sudah menikah tentu punya ruang pribadi sendiri. Nah, contoh kecil. Ya. Yang orang tua itu tidak boleh masuk ke wilayah privasi rumah tangganya seorang anak. Yaitu masalah contoh pengeluaran uang. Oh, oke. Itu mertua itu atau orang tua sudah tidak boleh masuk ke wilayah itu. Kemudian ikut campur tangan dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangganya anak. Ya. Sebelum ada izin dari anak tersebut. Ini jangan sampai masuk ke situ. Karena ketika ada orang tua atau mertua Ya. yang kemudian masuk ke dalam wilayah konflik atau wilayah wilayah perbedaan pendapatnya anak, ini tentu nanti cara pandangnya itu akan berbeda. Ya. Orang tua itu punya ciri khas atau punya kekhasan dalam berpikir yang seringkali anak itu tidak memahami pola pikir orang tua sebelum anak itu menjadi orang tua. Ya. Ini yang seringkali terjadi. Jadi kadang kan anak itu merasa bahwa saya ini sudah bisa kok, saya ini mampu kok. Ya. Dan itu wajar. Tapi dari sisi orang tua seringkali memandang bahwa anak itu ya sampai kapanpun Tetap anak. ya anak, bahkan anak-anak kayak gitu loh. Gitu ya. Ketika terjun dalam sebuah bahtera rumah tangga, orang tua itu berpikir dengan gaya berpikirnya sebagai orang tua yang menganggap di hadapannya ini adalah anak-anak kayak gitu loh. Sedangkan anaknya sendiri merasa bahwa saya sudah mampu kok. Nah, ketika ini terjadi, yaitu orang tua yang masuk terlalu dalam ke wilayah privasi rumah tangganya anak, tentu cara menyelesaikannya akan berbeda. Yang seringkali ini yang kemudian terjadi benturan antara orang tua dengan anak. Atau bahkan menantu ya. Bahkan menantu. Karena masuk ke wilayah itu. Karena caranya itu loh Mas. Cara menyelesaikannya akan berbeda. Tentu kalau seumpamanya anak itu kan ya tahap untuk memahami rumah tangga itu kan masih terus belajar seperti itu. Apalagi seperti tadi Mas Khairul itu masih hidup dengan orang tua. Orang tua itu gini Mas Dimas. Seringkali mertua itu tampak tidak baik-baik saja terhadap rumah tangganya anak. Dan bagi menantu itu dianggap berlebihan. Dari sisi menantu gitu Mas Dimas. Ya.
Padahal dari orang tua. Apalagi kalau seumpamanya masih hidup bersama dengan orang tua. Seorang orang tua, bapak atau ibu, yang selama ini merasa bahwa dia mengasuh anaknya dari kecil terus sampai remaja sampai dewasa dengan sepenuh hati, dengan mencurahkan seluruhnya untuk anaknya, untuk kebahagiaan anaknya. Sekarang tugas itu beralih ke menantunya. Nah, ketika orang tua melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana menantunya itu menyayangi anaknya yang menurut orang tua atau menurut mertua ini tidak sesuai. Corone, wong tresno kok ming trimo koyo ngono semua. Dalam pelayanannya juga. Saya ini loh ketika melayani anak saya seperti ini seperti itu, akhirnya dibanding-bandingkan. Ya. Sehingga kesalahan sedikit, contoh telat membuatkan kopi semuanya. Oke. Itu kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan bisa hilang itu gara-gara segelas kopi. Kamu gagal itu punya istri. Iya. Gitu. Lihatlah ibumu ini loh. Ibumu ini loh dari dulu memberimu kasih sayang sepenuhnya. Sekarang malah yang kamu dapatkan hanya semacam ini. Orang yang dalam kasih sayangnya masih, menurut orang tua ini ya, kategorinya masih cemen banget sih. Nah, ini kalau semua terlalu dalam, Mas, sebenarnya masalahnya masalah sepele, masalah kecil, tapi kemudian bisa menjadi masalah besar. Nah, maka tadi perlu batasan yang jelas, terutama wilayah-wilayah privasi orang tua terhadap anaknya atau menantunya itu harus betul-betul jelas. Terutama masalah konflik atau perselisihan yang terjadi antara anak dan menantu itu jangan sampai orang tua langsung serta-merta ketika ada masalah langsung masuk ke dalamnya dan ikut turut campur dalam menyelesaikan masalahnya. Karena justru itu bisa akan menimbulkan masalah baru. Iya, bahaya dong ya kan ketika Israel dan juga Palestina ada yang campur-campur, nah ini perang dunia ketiga kan, ada yang ikut-ikutan, apalagi ada yang bumbuin lagi ya, budenya, oh iya bener itu, Ya, wah, kayak gitu. aduh, Nah, kacau ini. padahal kalau semuanya masalahnya bisa diselesaikan oleh pasang suami istri, sebenarnya sudah selesai masalahnya. Oke. Tapi bagi orang tua masih belum selesai, Kan seringkali terjadi seperti itu. Ketika ada satu masalah, sebenarnya ketika diselesaikan oleh suami istri selesai. Ya. Selesai artinya reda gitu ya. Reda sudah. Bukan selesai pernikahannya cerai itu bukan kan. Tapi orang tua akan memandang lain. Seperti itu. Makanya kenapa sih harus dibatasi? Karena jangan sampai nanti hal-hal yang sifatnya sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik antara suami dan istri, tapi justru nanti mendatangkan masalah baru. Kemudian juga tentang manajemen, ini dia, mendidik anak, terus mengatur keuangan, dan sebagainya lah. Itu juga termasuk wilayah-wilayah privasi yang orang tua diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada anaknya dan juga kepada menantunya. Meskipun itu sulit, Mas Dimas. Karena bagaimanapun orang tua itu kan melihat anaknya itu ya dari 0 hari kan. Iya, dia melahirkan, nyuapin, ya. Artinya karakter anaknya tahu betul. Setelah itu dilepaskan ke seseorang yang baru berapa bulan atau baru berapa tahun dikenal. Tentu orang tua ada rasa khawatir, ada rasa cemburu. Ada itu cemburu yang kemudian membakar perasaan orang tua ketika anak yang selama ini disayang-sayang ternyata berbagi kasih sayang. Kayak gitu. Itu, Mas. Dan itu wajar ya, seorang orang tua itu memang seperti itu ya. Dan inilah yang memang harus kita pahami kepada anak ya. Sosok orang tua, terutama ibu, itu memang kalau hal seperti itu wajar saja gitu kan. Yang tidak wajar ketika nanti
ibu atau orang tua itu memasuki dalam sesuatu konflik-konflik internal Ya, rumah tangga kita ya, ya, gitu. ya. Nah, tadi yang disampaikan Ustadz, ibu akan merasakan sakitnya seorang anak karena dia yang melahirkan. Ibu juga akan merasakan kekhawatiran karena juga dia yang merawat dari anak tersebut. Tetapi kan ibu belum tentu bisa merasakan apa yang dirasakan anak itu ketika Ya, mereka juga mempunyai konflik yang konflik sama yang gitu sama ya. seperti itu. Jadi apalagi orang tua itu kan gini Mas. Mhm. Jangankan sampai ada terjadi kekerasan. Iya. Taruhlah kecil, contoh kecil. Mhm. Anak kita dimarahi orang. Iya. Anak kita salah, Mhm. terus dimarahin orang. Itu kan enggak terima, Nggak terima ya. enggak terima. Loh, kok dimarahin dibentak-bentak. Dibentak-bentak itu loh. Karuan saya yang bentak-bentak gitu daripada dibentak orang lain. Dan apalagi sampai terjadi kekerasan. Wah, kekerasan itu kayak jantung itu kayak pindah di atas kepala itu. Denyutnya tuh sampai kedengeran. Iya. Oke. Artinya ya itulah orang tua. Mhm. Itulah orang tua. Jadi perasaan itu, perasaan orang tua bagaimana terhadap anaknya. Mhm. Itu tidak akan bisa dipahami oleh seorang anak ketika si anak ini belum jadi orang tua. Belum menjadi orang tua. Betul sekali Ustaz. Kelak nanti ketika menjadi orang tua, tentu dia akan bisa merasakan, oh alah, ternyata ya emang ketika Dulu ketika anak itu merasa sakit, orang tua itu lebih sakit. lebih sakit ya. Ya, seringkali kan Mas Dimas itu. Kalau semuanya anak sakit kan, Iya. anak sakit nangis, dikasih obat tetap nangis, digendong tetap nangis. Iya. Wah, ya Allah, pindahkanlah penyakit anak saya ke saya kayak Sampai gitu kan. segitunya ya Sampai kan? segitunya. Padahal itu kan gara-gara keleknya dicokot semut. Ada apa ini anak saya gitu ya. Sampai serewel ini. Iya. Ya kan orang tua seperti itu. Hmm. Dan sekali lagi, perasaan itu tidak akan bisa dipahami oleh seorang anak Subhanallah. sebelum anak itu menjadi Orang orang tua. Orang tua yang bener loh. tua. Kalau cuma berorang tua-tuaan ya. Dan jangan sampai Mas Dimas, Ya. ketika ada konflik atau ada ya konflik itu sebenarnya adalah ketika di manajemen dengan baik, konflik itu sebenarnya banyak pelajaran yang bisa didapatkan. Yang penting kita tidak mencari masalah gitu Mas Dimas ya. Iya betul sekali. Artinya dengan perbedaan pendapat, perselisihan, kita secara tidak langsung diajarkan oleh Allah Oke. bagaimana kita bisa berpikir dan mampu mengukur Iya. langkah ke depan. Itu dengan perselisihan itu, dengan belajar menyelesaikan masalah. Kita akan tahu kekurangannya di mana, kemudian pelajaran apa yang didapat. Itu kita akan tahu dari hal-hal seperti itu. Iya. Dan semuanya itu untuk pendewasaan diri. Itu. Jadi kalau semuanya konflik hanya dipahami atau perselisihan itu hanya dipahami perbedaan pendapat saja atau perselisihan saja, ya rugi kita itu. Sedangkan sebenarnya Allah itu sudah mendidik kita untuk pendewasaan diri. Itu ketika masalah bisa diselesaikan dengan baik, ketika ada masalah yang sama kita bisa menyelesaikannya dengan baik pula. Berproses ya. Berproses, nah itu berproses. Dan kelak semuanya siapapun ketika awalnya seorang anak, kemudian dia mempunyai orang tua, nanti akan pada masanya dia menjadi orang tua dan punya anak-anak. Ya. Kan kayak gitu. Seperti Terus berputar seperti itu. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Ustadz Nur Rahim yang telah memberikan jawaban dari Mas Khairul yang ada di Martoyudan ya Mas Khairul ya. Ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebuah konflik itu akan terselesaikan, tetapi juga sisi lain kita juga harus berbakti kepada orang tua gitu. Jadi gini, tanggung jawab seorang anak itu pada mulanya adalah berbakti kepada orang tua. Itu semuanya anak itu memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua. Baik laki atau perempuan? Iya. Sama ya. Sama. Tapi ketika seseorang menikah, nanti tanggung jawabnya itu berubah Mas Dimas. Kalau anak perempuan,
anak perempuan menikah, maka nanti dia tanggung jawabnya itu, pengabdiannya atau berbaktinya itu berpindah kepada suami. Kepada suami gitu ya. Ada suami. Berbaktinya kepada suami. Suami. Bukan berarti terus berbakti kepada suami tapi tidak berbakti kepada orang tua, enggak. Begitu. Cuman cara berbaktinya itu sudah berbeda. Nah, sedangkan anak laki-laki itu masih berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Seperti itu. Jadi ketika seorang istri akan berbakti kepada orang tuanya, ini kan sama, masih tetap kewajiban, Mas. Bukan berarti terus berbakti kepada suami nanti berbakti kepada orang tua sudah tidak wajib lagi, tidak. Oke. Cuman ketika akan berbakti kepada orang tuanya, contoh semuanya berkunjung ke orang tuanya, atau memberikan belanja kepada orang tuanya, bersedekah kepada orang tuanya, karena sudah ada manajemen tersendiri, ada rumah tangga tersendiri, tentu keterbukaan itu penting. Tidak salah toh Mas Dimas, atau tidak sulit toh ketika matur kepada suaminya, Mas saya mau ke bapak kayak gitu, atau mau ke ibu. Kalau semuanya suaminya tidak mengizinkan, wes tidak usah dulu, ya itu harus ditaati. Kayak gitu Mas Dimas. Oh ya udah. Sudah beralih seperti itu. Beda lagi kalau suami mengizinkan ya. Kalau suami mengizinkan ya tidak masalah. Silakan bawa sekalian pakaianmu. Waduh, itu diizinkan tapi gimana ya? Nah, demikian pula ketika anak laki-laki atau seorang suami ketika memberikan nafkah sebagai nafkah wajib kepada istrinya, tapi dia juga masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu pun tetap, karena ya itu tadi, ada wilayah-wilayah yang memang ini sudah menjadi manajemen keluarga. Pengaturan keluar masuknya keuangan itu kan sudah punya manajemen sendiri nih. Artinya ketika sang suami itu ingin bersedekah kepada orang tuanya, dinamakan sedekah gitu ya. Oh iya. Itu tetap harus sepengetahuan istri. Gitu. Kan apa sulitnya sih Mas Dimas matur ya. Terkadang hal-hal seperti sebenarnya tampak remeh gitu. Tapi ketika ini tidak dilakukan akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Terutama tentang keterbukaan. Suami ketika akan bersedekah, memberikan belanja atau apapun kepada orang tua, istri ya tahulah. Tahu. Agar apa? Agar barangkali yang diberikan oleh suami itu kurang gitu. Kok Mas cuma 5 juta, mbok tambahi 10 juta kayak gitu kan. Itu seminggu loh Mas. 10 juta harus habis. Harus habis. Itu kan ketika terjadi seperti itu, betapa indahnya rumah tangga. Gitu. Jadi kewajiban terhadap orang tua terpenuhi, kemudian kewajiban terhadap pasangan juga terpenuhi, sehingga ya seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, akan rumah tangga itu akan menjadi tempat kembali sebagai sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kayak gitu. Allahumma amin ya. Baik, terima kasih Mas Khairul yang ada di Mertoyudan telah menginspirasi keluarga Fas yang lain ya. Yang kemungkinan malam ini belum bisa menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaannya, silakan untuk Anda bisa menyampaikan di 081578709640-nya. Malam ini kita juga sudah mendapatkan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, apakah ini nomor tanya jawab Rumahku Surgaku di Fas FM? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, kita jawab dengan nomornya ya. Oke, Assalamualaikum Pak Yai. Apakah baca Masya Allah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang jelek itu boleh? Apakah juga dapat pahala ketika membacanya? Mohon maaf Pak Kiai. Oh gitu aja. Nomor dereng rawuh sudah. Ini ya, Ibu atau Bapak ya, mohon maaf dikasih nama dong ya kan. Arfani. Nomor WhatsApp-nya ini dinamai gitu ya. Oke, silakan. Mengucapkan Masya Allah gitu ya. Jadi itu kan ungkapan-ungkapan ketika menggambarkan kita mendapatkan sesuatu yang
mengejutkan, yang membahagiakan atau Takjub ya. takjub itu, nah, menggunakan lafaz Masya Allah. Oke. Kalau yang seumpamanya takjub tapi berat kayak gimana, susah, Mm-mm. itu menggunakan Subhanallah. Kayak gitu. Oke. Dan kita mendapatkan itu zikir, kita akan mendapatkan pahala dari itu. Dapat pahala dihitung zikir gitu Ya ya. tetap itu zikir kan. Oke. Menyebut nama Allah itu kan. Cuman penggunaannya beda kalau semuanya kita melihat keindahan gunung-gunung gitu. Nah, itu kita menggunakan Masya Allah seperti itu. Begitu ya. Indahnya kan. Atau kalau semuanya ada hal-hal mengejutkan tapi contoh semua nih. Iya. Ada gempa bumi atau yang susah gitu ya, Iya. berat lah. Baru bahasa yang disampaikan itu ya itu lafaz Subhanallah. Subhanallah. Begitu ya. Sekaligus kita zikrullah kita mungkin ya. Masya Itu Allah. zikir, itu zikir. Zikir gitu. Baik, terima kasih. Kalau kita ketemu dengan teman, Masya Allah, itu gimana dong? Berarti indah sekali. Oh, indah sekali ya. Tapi Masya Allahnya berkali-kali. Masya Allah, Masya Allah. Itu ketakutan atau gimana ya? Takjub ya. Ada yang nambahin lagi ya, tabarakallah gitu. Ya, betul sekali ya. Harapannya sama ya, Ustaz. Ya Masya Allah, tabarakallah. Kalau kata barokah itu kan maknanya semoga Allah menambah keberkahan atau kebaikannya. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya dari Bapak atau Ibu Arfani yang sudah mengirimkan pertanyaannya di 0815-7870-9640-nya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Berikutnya Assalamualaikum Mas Dimas dan juga Pak Ustadz Nur Rahim. Ya, saya mau bertanya kepada Ustadz Nur Rahim, bagaimana hukumnya kalau kita itu ketika mendapat undangan pernikahan tapi tidak hadir gitu? Apakah kita dosa? Tapi kalau kita titip amplop gitu, sebagai tanda kita ya hadir gitu, tapi saya secara pribadi tidak hadir itu secara fisik. Apakah juga diperkenankan begitu? Dan satu lagi nih Pak Ustadz, saya pernah mendengar sebuah Pak Ustadz atau Pak Kiai menyampaikan bahwasanya ketika kita mendapatkan undangan, ketika kita puasa sunnah, maka kita wajib untuk membatalkan dan menghadirinya. Betulkah? Terima kasih. Ya, terima kasih dari hamba Allah ini. hamba Allah. Ya. Ya, undangan pernikahan itu atau walimatul urs itu memang wajib. Wajib ketika kita mendapatkan undangan dan tidak ada udzur yang menghalangi, itu kita wajib datang. Wajib datang gitu Mas Dimas. Oke. Kecuali ada halangan, ada sesuatu yang menyebabkan masuk dalam kategori udzur syar'i, contoh semuanya sakit atau ada halangan di perjalanan, itu berbeda lagi hukumnya. Tapi kalau semuanya tidak ada halangan, aras-arasan, males kayak gitu, itu tidak boleh. Oke. Karena hukumnya wajib datang. Kemudian karena itu perkara yang wajib ketika melaksanakan sunnah, lagi sedang puasa sunnah gitu ya. Ini puasanya puasa sunnah Mas Dimas. Oke. Itu utamanya tetap memilih yang wajib. Artinya menyantap sajian-sajian yang ada di acara walimahan tersebut. Itu lebih utama membuka puasanya. Kayak gitu. Begitu ya. Oke, tapi tadi bagaimana jika seseorang tadi menitip ya amplopnya gitu. Tolong ini sumbang saya disampaikan tapi saya nggak bisa hadir gitu. Karena ada alasan tuh itu. Jadi alasan. Ya karena ada alasan, tentu karena ada alasan itu. Tidak masalah kalau semuanya memang ada alasan. Dan sebenarnya itu kan walimatul urs itu atau walimah pesta pernikahan itu kan sebagai bentuk pertama rasa syukur. Kemudian seperti yang pernah saya sampaikan, pernikahan itu kan harus diketahui banyak orang. Yeah. Kenapa? Karena untuk mencegah dari terjadinya fitnah. Yeah. Ini anak kok setiap hari sudah bonceng ke sana kemari, naik motor berdua, tidak tahu kapan nikahnya. Itu nanti akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau semuanya diacarakan, dipestakan, itu kan orang semakin tahu dan tahu bahwa ini memang sudah ada pernikahan atau ikatan yang sah. Jadi tujuannya walimah itu kan seperti itu. Begitu ya. Di kehadiran kita itu memang untuk menyaksikan ya syukur atas terjadinya pernikahan itu. Kemudian yang kedua sebagai
tanda bukti atau tanda yang jelas bahwa ini loh orang ini sudah menikah, Iya. kayak gitu. Oke, begitu ya. Jadi nanti kalau di jalan, duh ini siapa gitu kan? Lu nggak datang ke nikahanku ya, ini mesti nggak datang Nggak ya. datang ya. Ini istri saya gitu ya mungkin ya. Begitu Mas Tat ya. Baik, terima kasih ya. Ya, keluarga Fas di 081578709040 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat malam dan silakan Anda bisa bergabung pula di sesi Fun Live-nya di 081578709640 di Mas buka lebar untuk Anda. Berikutnya ada pertanyaan dari keluarga Fas ya. Silakan di 081578709640-nya. Ada siapakah malam ini? Kita sapa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fas FM. Waalaikumsalam, Mas Iya. Dimas. Iya, Bu Erna. Iya, apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah, baik. Silakan pertanyaannya bersama Ustadz Nur Ini Rahim. Mas mau tanya, Mm-mm. kalau kita takziah tuh apa tuh hukumnya kalau tidak datang terus titip? Terus Oke. kedua, kalau kita masukin ke kotak itunya, apa yang harus dibacaannya gitu loh Mas Dimas? Kok saya belum Oke. paham nih. Oke. Terima kasih Mas Dimas. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna Dwi yang ada di Kiringan. Tadi menanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia, kemudian berkunjung takziah di sana. Nah, yang pertama, hukum takziah itu apa sih sebenarnya gitu. Yang kedua, bagaimanakah kalau kita tidak bisa hadir, kemudian titip tetangga. Ini saya tolong tidak bisa hadir karena sedang berhalangan. Ini titip uang salawat untuk Oh gitu keluarga ya, yang ya. berduka gitu. Nah, kalaupun pas bisa hadir, kemudian memasukkan amplop itu atau sumbangan kita lah atau tanda bela sungkawa kita ke kotak itu, kita mengucapkan doa apa gitu. Silakan. Ya, takziah Mas Dimas ya. Takziah. Jadi takziah itu bentuk keprihatinan dari kita yang masih diberi kesempatan Allah untuk hidup terhadap orang-orang yang dia panggil sudah dipanggil oleh Allah. Diprihatin, kita itu ikut merasakan sedih kayak gitu. Maka kita bertakziah. Nah, takziah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau merawat mayit itu hukumnya fardu kifayah. Memandikan, kemudian mensolatkan dan sebagainya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika satu orang saja di desa atau di sebuah wilayah melakukan, maka kewajiban itu gugur. Gugur. Ya. Kalau takziah itu kan ikut merasakan apa ya, sedih, Sungkawa ya. bela sungkawa lah kayak gitu Mas Dimas. Dan ketika semuanya hadir sebagai bentuk prihatin, kemudian membantu Simpati kita. simpati kita terhadap keluarga yang ditinggalkan, kemudian kita bersedekah. Itu tidak ada bacaan-bacaan khusus ketika memasukkan itu di dalam kotak, itu tidak ada bacaan. Tidak ada ya. Gitu. Jadi ya itu murni sedekah untuk orang yang ditinggal, orang yang ditinggalkan, kemudian kita bersedekah agar bisa membantu mungkin untuk ngurusi mayit itu kan enggak simple Mas Dimas ya. Perlu banyak yang harus disiapkan. Yeah. Itu kita membantu itu. Dan tidak ada bacaan khusus. Tidak ada ya. Tidak ada. Kayak gitu Mas. Ya. Tapi kalau tadi titip gitu nggak apa-apa ya. Enggak masalah, Nggak masalah ya. Nggak masalah. Begitu. Baik, terima kasih Bu Erna Dwi yang dari Kiringan ya. Tadi sudah dijawab langsung bersama Ustadz Nur Rahim. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Ibu beserta keluarga yang ada di Kiringan, Magelang senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selamat malam. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fitri yang ada di Magelang. Ustadz, bagaimana cara untuk menghindari lingkungan yang vibe-nya itu negatif banget itu? Saya itu alhamdulillah baru saja masuk di tempat kerja, tetapi ternyata lingkungan saya itu negatif, toksik banget itu. Yang satu kalau ketemu saya ngomong A, yang satu lagi kalau ketemu saya ngomong B gitu. Di sana ngomong A, di sini B gitu. Nah, saya kadang-kadang bingung ini. Saya sebagai anak baru dalam sebuah perusahaan ini,
kadang-kadang saya harus, mana nih yang harus saya bener ikuti omongan yang mana gitu. Nah, kadang-kadang ketika dia bercerita A, otomatis kan saya mendengarkannya, nggak mungkin saya mencuek gitu kan, karena ya saya daripada nanti anak baru kok tidak bisa menghargai yang senior gitu kan gimana gitu. Nah, padahal dia ngomongnya adalah gibah gitu, bicara kejelekan dan juga yang lainnya gitu. Ya saya harus gimana ini Ustadz ya? Kalau saya harus mengikuti dan mengiya-iyakan, berarti saya turut mengiyakan apa yang disampaikan. Tapi kalau saya harus menghindar, waduh, saya bisa terancam ini. Saya baru training 2 bulan. Hmm. Terima kasih. Ya, ya. Memang eh, ketika sudah terjebak dalam lingkungan yang toksik, Ya. itu perlu keberanian. Keberanian untuk apa? Ya untuk keluar, kayak gitu. Kalau memang itu toksik Oke. dan negatif, itu langkahnya memang harus perlu langkah berani. Kalau memang tidak punya kemampuan untuk merubah itu, Ya. ya sudahlah, tinggalkan saja. Banyak kok orang-orang yang lebih baik. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang masih ada pertimbangan-pertimbangan sosial seperti ya tadi, tidak enak kalau semuanya nggak didengarkan. Sebenarnya itu kan perlunya mereka itu didengarkan, dan tidak perlu kok mereka itu tidak mau kok kita terus larut terlibat, itu sebenarnya ya tidak perlu juga. Artinya yang penting itu mereka itu didengarkan. Oke. Adapun kekhawatiran kalau semuanya mengiyakan, maka ikut terlibat dong. Makanya jangan mengiyakan, Tidak gitu ya. tapi juga tidak menidakkan kayak gitu. Terus bagaimana? Ya tinggal biasanya itu tinggal mengkonfirmasi kata-katanya itu dengan oh begitu, oh begitu. Jadi seakan kita itu membalik bertanya kayak gitu Mas Dimas. Jangan kemudian oh ya ya begitu ya. Jangan diiya-iyakan, nanti kita akan ikut terlibat di dalamnya. Iya, apalagi langsung, oh bener juga. Ya, tambahi sekalian itu. Jadi kata-kata seperti itu sebenarnya sudah melegakan itu. Mas. Oke. Jadi ya termasuk juga etika ketika berbicara dengan orang lain itu kan ya kita dengarkan sepenuhnya. Nah, tapi ya itu tadi, kalau semuanya larut ke dalam omongannya, ya kita menjadi bagian di gibah itu. Makanya dibalik saja. Ini sebenarnya tinggal tekniknya saja Mas Dimas. Iya. Tekniknya saja. Oh Tinggal. berarti manajemennya dia ya. Oke. Jadi ketika dia ngomong tinggal oh begitu. Terus semuanya ya kayak kata-kata kita itu seakan bertanya tapi dikembalikan bertanya kayak gitu. Masa sih kayak gitu. Iya. Nah, kalau semuanya nambah-nambahin dengan mengiyakan, lah kita masuk ke situ. Iya. Itu saya kira sudah cukup. Ketika berbicara etika berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain itu sudah memenuhi syarat lah Mas Dimas. Itu sudah beretika lah. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, berbicara, kemudian kita memberikan perhatian, itu sudah cukup sebenarnya. Tanpa kita larut ke dalamnya, itu sudah. Saya kira orang-orang yang berbicara dengan kita pun sudah, apa bahasa Jawa ini lego bisa. Begitu, lego. Cukup melegakan ya. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas dan juga Ustadz Nur Rahim. Alhamdulillah malam ini bisa ketemu lagi di Baiti Janati, salah satu program acara yang saya tunggu-tunggu setiap pekannya. Iya, ini menanyakan, Pak Ustadz, saya itu pernah mempunyai satu pinjaman kepada teman saya, yakni berupa pakaian, baju, celana, dan juga beberapa barang-barang gitu. Nah, ketika itu saya waktu mondok itu Pak Ustadz. Nah, ketika setelah selesai mondok, ternyata kita berpisah karena dia kembali kembali ke kampung halamannya, saya juga kembali ke kampung halaman gitu. Nah, secara tidak sadar ternyata baju pakaian yang saya pernah pinjam ketika di pondok waktu itu belum saya kembalikan ini. Nah, padahal dia rumah mana, alamat mana, saya juga tidak tahu ini Pak Ustadz. Nah, cara saya untuk lebih lega lagi, agar ini tidak menjadi beban saya, dalam arti ini kan juga menjadi salah satu, karena saya minjam harus mengembalikan dong. Nah, karena saya tidak tahu alamatnya, kemudian bagaimana cara
saya untuk bisa mengembalikan pakaian atau barang-barang tersebut. Karena saya sudah ke sana kemarin juga tidak ketemu. Saya juga pernah ke pondok untuk mencari database dari nama santri tersebut, juga tidak ketemu gitu. Nah, maka dari ini menjadi ganjalan saya dan bahkan mempengaruhi dari psikologi saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, yang pasti eh, barang pinjaman itu harus dikembalikan, itu pasti Mas Dimas. Dan ini hamba Allah atau siapa ini, itu sudah berusaha untuk mengembalikan itu walaupun belum ada hasilnya. Tapi prinsip utamanya adalah tetap harus dikembalikan. Tentu karena tadi yang terjadi adalah tidak ditemukannya si pemilik ini, simpan saja dulu itu si pakaian-pakaian itu disimpan, kemudian sambil terus mencari mencari alamat orang yang dipinjam itu, kemudian imbangilah dengan sodakoh, berbagi. Berbagi artinya ya sebagai ini Mas Dimas, sebagai perimbangan saja, bukan berarti ini sebagai ganti mengembalikan, enggak. Dan bersodakoh seperti itu. Tapi itu tadi, barang yang dipinjam itu tetap harus disimpan dan harus dikembalikan. Gitu. Sampai ketemu lah ibaratnya. Begitu ya, oke. Dan ternyata kalau, ya mohon maaf ini, ternyata yang dipinjami dulu itu sudah tiada gitu. Bagaimana itu lantas? Ya, husnudon saja Mas Dimas. Artinya husnudon begini. Saya kira kalau seumpamanya barang-barang yang dipinjam itu bukan barang-barang, ini kan baju ya, baju celana, itu kan barang-barang yang kita berhusnudon ketika bertemu pun orang ini mengasihkan kayak gitu ya, mengikhlaskan kayak gitu. Ya dipakai saja kalau memang seperti itu. Tapi ini sudah berusaha semaksimal mungkin Mas Dimas. Ya. Ini dituliskan udah 15 tahun. Nah, kemudian ketemu setelah 20 tahun ketemu. Ini kambingnya sih nanggunku. Tapi sudah rusak. Berarti diganti dengan baju yang baru. Yang baru ya. Atau diganti dengan harga yang sepadan dengan barang yang sudah dipakai itu. Kayak gitu. Begitu ya. Baik. Ibu, itu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Rahim ya. Semoga Ibu tidak terganggu psikologinya. Dan ini katanya Ibu ini memang terganggu banget gitu. Sampai terpikir-pikir sampai ke bawah mimpi katanya. Wah, ini ibunya memang baik ya, mau mengembalikan. Tapi ya gimana Bu ya? Mungkin sekarang dia udah cukup tumbuh besar dan itu sudah tidak muat Bu. Mungkin buat ibu aja gitu mungkin ya. Iya, tadi disampaikan husnudzon saja gitu ya. Husnudzon saja. Oke, Masya Allah. Terus ya itu Mas Dimas. Ya semacam barang temuan itu, atau bahasa kitabnya itu lukotoh. Lukotoh itu kan, kalau lukotoh yang hanya 1.000 2.000 itu saya kira kita berhusnudzon lah, orang yang memilikinya pun kalau semuanya hanya 1.000 2.000 itu akan mengikhlaskan lah kalau. Tapi kalau semuanya lukotoh kalung 20 gram semuanya itu kan berat gitu ya, artinya nilainya itu kan besar. Nah, itu dalam kajian agama itu ada mekanisme pengembaliannya atau memilikinya. Ada prosesnya gitu Mas Dimas. Tidak serta-merta wah iki wis tak umumke pisan. Atau sudah saya sampaikan berulang kali. Itu ada sampai bahkan 2 tahun. Diumumkan selama 2 tahun, kemudian ditempelkan pengumuman di masjid-masjid jami, di tempat-tempat umum, diumumkan memang, ditampilkan. Seperti itu. Nah, baru kalau semuanya sampai batas waktu tertentu tidak ada yang mengakui, ya sudah, itu berarti milik si penemu. 10 tahun yang akan datang, ternyata ada orang yang mencari dan ternyata itu memang pemiliknya. Terus gimana? Ya wajib dikembalikan. Seperti itu. Saya kira permasalahannya sudah kurang lebih hampir mirip dengan tadi ibu tadi. Jadi jangan sampai mengganggu pikirannya lah. Begitu. Pertamanya husnudzon, kemudian simpan. Kalau memang dipakai saja. Tapi nanti di saat kok ketemu orangnya, maka dikembalikan. Kalau semuanya tidak ada yang sejenis
barang yang sejenis, ya tentu Ya. dengan harga yang sepadan dengan apa yang sudah dipinjamkan itu. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik. Ada pertanyaan terakhir. Terima kasih kami ucapkan untuk kebersamaan Anda dari Pak Mustafa yang ada di Magelang. Assalamualaikum Pak Ustadz Nur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustadz, saya seorang karyawan perusahaan swasta. Pada kesempatan kali ini mohon pencerahannya dari Ustadz Nur Rahim. Sebenarnya bagaimanakah hukum dari sebuah perusahaan itu atau seseorang yang memperkaryakan orang lain? Kalau saya melihat atau pernah membaca bahwasanya bayarlah upah tenagamu atau karyawanmu sebelum keringatnya itu Kering. kering gitu. Nah, di sini saya justru bertanya-tanya, perusahaan saya itu sering telat untuk membayarkan gaji atau upah yang harusnya karyawannya terima. Padahal bukannya saya saja, satu, dua, tiga, bahkan lima lebih karyawan-karyawan ini sudah menggantungkan hidupnya dari perusahaan tersebut. Karena sudah ada yang ingin ditanyakan oleh keluarganya untuk membeli susu, pampers, kebutuhan, cicilan, dan macam-macam gitu. Nah, ketika perusahaan ini telat untuk membayarkan kepada karyawannya, maka kami juga harus bingung untuk mencari untuk seberangan yang lain atau pinjaman yang lain, karena memang itu menjadi salah satu tulang punggung keluarga. Nah, saya mau tanya bagaimanakah sebenarnya hukum dari pembayaran gaji tersebut? Terima kasih. Ya. Pembayaran gaji gaji itu adalah hak daripada karyawan. Dan itu menjadi kewajiban bagi perusahaan. Oke. Bagi perusahaan yang memperkerjakan. Karena tentu ketika berbicara bekerja, nominal itu penting. Nominal itu ada hitungannya gitu Mas Dimas. Yeah. Itu yang profesional kan seperti itu. Jadi tidak cukup hanya terima kasih ya sudah bekerja. Tidak bisa. Oke. Nabi Muhammad pun mengajarkan seperti itu. Ketika kamu melibatkan orang lain dalam pekerjaan, membantu atau ada orang lain yang membantu, memudah pekerjaanmu, maka berilah imbalan sebelum keringatnya itu kering. Artinya sesegera mungkin. Karena itu adalah hak orang lain. Yeah. Hak orang lain. Dan ketika perusahaan atau seseorang yang menunda, melambatkan pembayaran atau gaji bagi karyawannya, itu adalah tindakan yang zalim. Itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Makanya perlu dikomunikasikan dengan baik. Kenapa bisa terjadi kok penundaan, kemudian cari solusi atau jalan tengahnya sekiranya kalau memang perusahaan masih surplus keuangannya masih belum jelas gitu ya. Itu kan tinggal dikomunikasikan saja. Tapi yang jelas bahwa gaji itu adalah hak milik karyawan. Dan itu menjadi kewajiban bagi perusahaan. Ketika perusahaan itu melibatkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang mempermudah perusahaan itu memproduksi atau mau mendapatkan keuntungan, nah, maka kewajibannya adalah memberikan mereka upah. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Mustafa yang sudah berkenan menanyakan pertanyaan Anda di malam ini. Semoga Anda tetap diberikan kesabaran ya dan juga keikhlasan pastinya. Dan cukup sampai di sini dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada kirimkan keluarga Fas ya. Sebenarnya kita mau jawab lagi, tapi karena lokasi waktu sangat terbatas, kita dengarkan dulu closing statement dari Ustadz Nur Rahim. Ya. Menjadi orang tua itu sebenarnya dimulai dulu ketika kita juga menjadi anak-anak. Jadi fase itu terus berputar. Hari ini menjadi orang tua, terus mempunyai anak. Kelak si anak akan menjadi orang tua dan menjadi orang tua yang memiliki anak. Terus seperti itu. Yang mana fase demi fase ini dilalui oleh manusia, yang mana dalam fase tersebut seringkali bahwa orang tua memiliki pemikiran yang tidak bisa dipahami oleh seorang anak. Proses ini memerlukan waktu yang panjang, yang seringkali anak tidak memahami apa yang ada dalam pikiran orang tua. Yang mana kelak anak ini akan memahami pola pikirnya orang tua itu
ketika dia sudah menjadi orang tua. Dan itu terus bersambung. Makanya sebagai orang tua yang ada dalam proses tersebut harus memahami betul fase atau proses ini, sehingga memiliki kebijaksanaan bagaimana dia sebagai orang tua itu mampu berpikir bijak dan bertindak bijak terhadap anaknya, terutama anak yang sudah berumah tangga. Yang anak juga harus memahami bahwa sebenarnya yang di pikiran orang tua itu seringkali belum dipahami oleh anak. Maka untuk bisa menciptakan keluarga, rumah tangga, atau lingkungan yang harmonis itu perlu saling memahami. Saling memahami dan saling mengerti, sehingga semuanya ketika bisa saling memahami dan menghargai, tentu tujuan dari pernikahan, tujuan dari hubungan keluarga yang menjadi satu, menjadi sakinah, mawaddah warahmah itu bisa tercapai. Allahumma amin. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustadz Nur Rahim atas kebersamaannya di malam ini, serta keluarga Fas di mana Anda berada, sampai juga di penghujung acara. Kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.